menjaga gawang atau kebodohan dari penendang. Jadi kalau teman-teman meragukan misalnya keseriusan Bawaslu, maka sama dengan meragukan keseriusan tim Gakumdu. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PNC, kita kembali berjumpa. Kali ini kita akan membahas masih sekitar pemilu 2024. Seperti kita ketahui bahwa Bawaslu Purwakarta baru-baru ini sudah mengingatkan kembali bahwa ada sejumlah komponen yang tidak boleh ikut dalam politik praktis, diantaranya misalnya ASN, aparatur sipil negara, dan kepala desa. Nah, kita akan membahas malam ini mengenai hal itu. Setelah hadir di sini Kang Oyang Esteminos dari Bawaslu, divisi apa tuh Minos? Pencegahan partisipasi masyarakat dan umat, pencegahan partisipasi masyarakat dan humas ya. Kemudian kembali kita hadirkan Awan Abdul Gadir, kita biasa memanggil Ami. Semua tadi. Satu lagi Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, Kang Dede Mulyadi. Seperti kemarin, edisi kemarin saya ditemani oleh Kang Agus Yasin sebagai host untuk memandu acara ini, dan saya seperti biasa hanya untuk ngarewong, istilahnya ngarewong aja gitu kan. Begitu, mungkin kita mulai aja ya Kang Agus, mangga silakan. Ya, terima kasih Kang Tatang sebagai sutradara, beberapa produser. Ya kita santai saja ya, masalah karena dari judulnya juga menanti sanksi ya pada sanksi menanti sanksi kades ASN yang termasuk perangkat di dalamnya, karena di Undang-Undang Nomor 6 juga sudah include ya kalau kades. Nah sebenarnya masalah sanksi, kalau berbicara sanksi berarti pasti ada pelanggaran, ya kan? Nah pelanggaran ini tinggal tergantung pelanggarannya, apakah pelanggaran di kotak penalti atau pelanggaran di tengah lapang, kan gitu ya. Nah di pelanggaran di kotak penalti juga dua hal, kepiawaian penjaga gawang atau kebodohan dari penendang. Nah ini hal ini kan ini berbicara tentang sanksi. Nah kira-kira menurut gambaran pihak Bawaslu belajar dari pengalaman kemarin, kira-kira apa yang dihadapi dengan persoalan ke depan kalau dimungkinkan terjadi hal itu? Mana? Ada masalah? isi ngebul ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tatang, Direktur PNC, Kang Agus Yasin sebagai host, ada Ami Awan juga. Terima kasih kabulinya nih, mantap. Saya nggak sebutin itu produk endorse dong, Produk KMPH. Kang Dede juga sebagai Dewan Desa. Saya kira menyangkut isu mungkin atau opini yang selama ini memang kita sengaja lempar juga ke publik. Sebenarnya dalam rangka apa ini, lebih kepada menarik perhatian publik untuk sama-sama mengawal jalannya pemilu 2024 yang tahapannya sekarang sudah mulai berjalan gitu. Dan kita tahu bersama bahwa tahapan pemilih yang saat ini sedang berjalan adalah pemutahiran data pemilih.
Nah, di luar itu tentu saja apakah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tatang atau misalnya Kang Gus Yassin soal ada beberapa elemen masyarakat yang hari ini sebenarnya punya hak pilih gitu ya. Entah itu kepala desa, entah itu ASN, tetapi tidak diperkenankan untuk membuka pilihannya itu ke publik, apalagi mengajak. Nah, sehingga ada yang mengistilahkan bahwa itu dianggap sebagai aurat politik. Tidak boleh diungkap, tapi boleh disalurkan. Kalau diungkap berarti kan aurat dan gitu ya. Nah, salah satunya adalah ASN, kepala desa, dan bahkan polisi dan TNI yang sama-sama punya kewajiban harus netral. Bedanya ASN dan Kades itu bisa memilih, tetapi harus netral, sedangkan polisi dan TNI harus netral tanpa juga bisa memilih karena tidak punya suara. Nah, kaitan dengan ASN dan Kades itu betul bahwa dalam regulasi pemilu kita hari ini sebenarnya tidak berubah dengan regulasi di pemilu 2019 ya. Kita masih menggunakan Undang-Undang 7 2017 yang kemarin terbaru juga sudah ada Perpu 1 2022 yang itu secara substansi sebenarnya tidak merubah Undang-Undang 7 tetapi lebih melengkapi saja karena ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami pemekaran seperti di Papua misalnya, sehingga itu harus diatur. Nah, sehingga pemerintah mengambil opsi Perpu itu. Nah, kaitan dengan bagaimana konteks posisi ASN dan Kades, sebelumnya saya pernah juga merilis soal adanya ancaman sanksi etik sampai sanksi pidana pemilu terhadap paling tidak dua kategori ini khususnya, yaitu ASN dan kepala desa. Kenapa demikian? Sebenarnya tadinya saya tampilkan yang oleh ini, tetapi saya ambil poinnya saja. Satu, bahwa konteks regulasi kita sekali lagi saya pertegas di Undang-Undang 7 2017 dan di pasal 280 misalnya itu di pasal 280 Undang-Undang 7 itu disebutkan bahwa pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu itu dilarang melibatkan di antaranya di dalamnya selain beberapa unsur lain, tetapi saya garis bawahi ke area ASN, lalu ke kepala desa, TNI Polri, termasuk perangkat desa, termasuk badan permusyawaratan desa. Itu masuk pihak-pihak yang memang tidak diperkenankan untuk diikutsertakan sebagai pelaksana kampanye. Nah, nama-nama tadi atau pihak-pihak tadi yang saya absen itu tidak diperkenankan, dan pelanggaran terhadap pelibatan nama-nama tadi itu dianggap sebagai pelanggaran dan jenis pelanggarannya pidana pemilu, bahkan pidana pemilu ya. Ketika memang kategori yang ASN dan Kades ini sengaja dilibatkan dan sebagai pelaksana kampanye. Ya kan gini nih, yang menjelas sebentar ya Bapak. Ada pengertian masyarakat ini hanya karena kepala desa atau ASN. Kan harusnya ikut ya, memberi fasilitas, itu juga termasuk pelanggaran. Misalnya memfasilitasi, artinya misalnya dia seorang ini BPD, ini untuk kampanye difasilitasi oleh dia. Oke. Ketika sifatnya fasilitasi personal, itu pelanggaran. Karena ada kecenderungan untuk memberi dukungan atau mengeluarkan kebijakan yang dianggap menguntungkan salah satu pihak. Berbeda kasus ketika yang lupa bahwa di Undang-Undang 7 pemerintah sampai pemerintah desa sekalipun itu punya kewajiban untuk ini apa? Memfasilitasi pelaksanaan pemilu. Betul. Nah, tetapi nanti harus dibedakan konteksnya antara memfasilitasi pelaksanaan pemilu dengan memfasilitasi kepentingan pihak tertentu lainnya. Kalau konteksnya pemerintah desa, sekalipun kepala desa atau konsep, ini dalam konteks fasilitasi tahapan itu nggak masalah. Nggak masalah. Yang akan menjadi persoalan adalah ketika fasilitasinya hanya terhadap pihak-pihak tertentu. Iya kan, yang jadi membingungkan tuh kadang-kadang masyarakat yang awam digeneralisir. Dan persoalan pelanggaran itu secaranya umum, sehingga ada timbul kecurigaan kepada Bawaslu, ini kan gitu kan.
Makanya itu yang perlu kita tegaskan kepada masyarakat bahwa konteks pelanggaran itu mana aja kan gitu. Betul. Ya. Saya kira forum ini menjadi sangat penting makanya sehingga mudah-mudahan nanti akan semakin banyak orang yang tahu gitu ya, orang yang banyak yang tahu bahwa suksesi pemilu itu merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga kita nanti memilah bagaimana memposisikan pada suksesi pemilunya, jangan sampai malah menggeser posisi karena ketidaktahuan misalnya, atau karena motif tertentu malah menjadi sukses itu. Nah ini yang tidak boleh. Satu itu. Terus yang kedua juga, ini kan konteksnya bukan hanya kepala desa ya, tetapi juga netralitas ASN. yang harus netral juga adalah konteks aparat sipil negara dengan ASN. Ketentuan netralitas ASN bahkan tidak hanya dipertegas di Undang-Undang Pemilu, bahkan di Undang-Undang 5 2014 sendiri tentang ASN itu sendiri, bahwa bahkan ASN tegas kok di undang-undangnya bahwa ketika masuk sebagai pengurus partai politik itu akan diberhentikan secara tidak hormat. Itu ASN. Sehingga saya kira ya memang ini harus menjadi perhatian bersama. Cuman yang harus digarisbawahi tadi bahwa ASN itu punya hak pilih, sehingga dia juga punya ruang untuk mengetahui sebenarnya calon yang akan dia pilih itu nanti di bilik suara siapa. Artinya informasi tentang apa visi misi dan sebenarnya dia punya hak tahu. Yang tidak diperkenankan itu adalah terlibat dalam politik praktisnya lah gitu. Di publik kecenderungan mendukung salah satu pihak, apalagi kalau sampai memfasilitasi kan gitu, apalagi mengeluarkan kebijakan yang dianggap melanggar. Minas berkaca ke pilkada 2018, ada nggak kasus ditemukan bahwa katakanlah misalnya dari pihak desa atau ASN atau TNI Polri yang sudah netral dan sampai masuk ke ranah Bawaslu juga? Di pilkada 2018 kita sebenarnya ada, karena intensitas atau ketepatan kompetisi antara pilkada dengan pileg kalau berkaca di sebelumnya itu cenderung lebih ketat di pilkada gitu ya. Bahkan di pilkada itu pernah ada satu ASN yang pada akhirnya kita rekomendasikan ke KASN waktu itu, sehingga kemudian yang bersangkutan akhirnya disanksi etik, penundaan kenaikan jabatan. Itu arsitek tinggi bukan? Itu masih etik. Oh masih etik ya? Itu masih etik. Bukan ke pidana ya. Tapi lebih etik karena pertimbangan waktu itu beberapa hal atas kajian kita di Bawaslu pada saat ini. Terus menarik juga begini, ada sebagian pihak yang katakanlah skeptis atau apa namanya, ada perasaan khawatir dengan independensi Bawaslu. Bukan hanya independensi tapi keberanian Bawaslu ketika menilai ditemukannya indikasi pelanggaran. Nah, untuk menjawab itu ke publik Purwakarta, apa yang akan disampaikan Kang Yunus? Saya kira Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat ya. Kekhawatiran itu mungkin ya kita maklumi lah ya. Tetapi di luar kemakluman itu ya tinggal di tes aja. Tinggal di tes aja kan begitu. Kalau misalnya nanti ada kasus, entah itu dilaporkan, entah itu ditemukan langsung, lalu kemudian tindak lanjutnya tidak berujung, nah saya kira mungkin kekhawatiran itu akan diperkuat. Tapi kita tinggal cek konteks penanganan etik, apalagi saya kira itu murni ada di ranah Bawaslu, yang kemudian nanti outputnya adalah berupa rekomendasi yang akan kita kirim nanti ke KASN, sehingga nanti KASN yang akan mengeluarkan sanksi etik. Nah eksekutornya nanti ada di BKP SDM kalau di Kabupaten Purwakarta. Nah, itu kalau konteks etik ya. Tapi ketika misalnya ternyata di luar etik yang bersangkutan di situ juga terpenuhi unsur pidananya. Nah, pidana pemilu khususnya. Nah, ketika konteks pidana pemilunya yang digarap, maka kita tidak sendirian sebenarnya. Ada kepolisian, ada kejaksaan yang sudah terstruktur dalam tim sentra gabung. Jadi kalau teman-teman meragukan misalnya keseriusan Bawaslu, maka sama dengan meragukan keseriusan tim gabung yang tidak kan begitu. Kalau saya sangat yakin bahwa ketika itu terpenuhi, paling tidak syarat formnya dan materinya itu
Ya. pasti kita gas ya. Oke, sekarang ini desa ya. Sebenarnya yang paling tepat itu harus apa sih ya? Oh ya, jadi sebelumnya saya sampaikan juga bahwa sahabat TNC, kita juga sebenarnya hari ini mengundang Ketua Abdesi, Kang Tatang Ardiana, dan karena mungkin ada pertimbangan tertentu beliau tidak hadir. Selain itu kita juga mengundang Kepala DKP SDM Bapak Wahyu Wibisono, tapi tadi beliau sudah bersama kita di sini, cuman ada kebetulan dalam waktu yang bersamaan ada tugas yang tidak boleh dilewatkan. Enggak sih? Ya, ini ya nggak apa-apa lah, karena ada BPD ya. Nah, dan Apdenas itu pengawas kinerja kepala desa ya. Kepala desa. Tapi Yang terhormat ini. iya, jangan salah juga ada Dewan. mengawasi, tetapi BPD-nya juga ada, oknum BPD-nya juga jangan masuk dalam ranah itu. Tapi mantan itu termasuk gimana? Di satu tingkat dari Dewan Keluarga Masjid. Kira-kira bagaimana diantisipasi dalam hal ini pihak BPD? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dede Mulyadi, Ketua DPC Apdenas. Kapasitas bicara dalam hal ini saat ini itu suatu yang bagus menurut hemat saya ketika kegiatan seperti ini banyak dilakukan Pak Dinas. Dan terima kasih kepada jajaran PNC yang telah memfasilitasi ini. Saya yakin bukan ada tapi banyak manfaatnya untuk masyarakat luas. Dalam hal ini kita dari sudut penyelenggara pemerintahan, bukan hanya pemerintah. Kalau pemerintah kan perangkat desa, kita Eksekutif. terbawanya pemerintahannya, makanya Tata kelola pemerintahannya ya. penyelenggara pemerintahan, makanya kita di situ ada. Dan kebetulan di dalam sosialisasi pun kita aktif, Pak Dinas ikut membantu mensukseskan pilkada ini, baik untuk DPR maupun proses sampai pilpres nanti. Dalam hal ini artinya mensosialisasikan aturan-aturan yang harus dipenuhi khususnya oleh penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Nah, berkaitan nanti ada perangkat desa ataupun kades yang terlibat, sebetulnya ini tantangan besar untuk semua pihak, baik perangkat desa atau kades maupun si penerima manfaat. Jelas penerima manfaat, karena apa? Mau tidak bisa dinafikan ada istilah jabatan politik kan kades. Nah, pasti ada penerima manfaat juga berkaitan dengan posisi kades tersebut, karena dengan begitu potensi masa yang bisa dia bawa. Cuman tadi ketika berkaitan dengan regulasi, proses atau kegiatan apa yang bisa terkena oleh aturan tersebut. Nah, mungkin secara spesifik dari Bawaslu bisa menyampaikan juga, jangan sampai karena ketidakpahaman, ketidaktahuan malah yang niatnya baik jadi buruk, baik untuk masyarakat luas maupun untuk yang bersangkutan sendiri. Nah, untuk itu pada kesempatan ini mungkin secara detail dan spesifik, ini loh yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa. Saya cenderung kepada penyelenggara pemerintahan desa dalam hal ini. Untuk itu silakan Pak Dinas disampaikan. Misalkan contoh kasus kegiatan yang tadi, secara kelembagaan pemerintahan wajib memfasilitasi, tapi di luar itu tidak boleh. Contoh misalkan ada oknum kepala desa atau penyelenggara pemerintahan desa yang ikut langsung berpartisipasi mendukung salah satu pihak. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, tidak bolehnya itu seperti apa detailnya? Jadi lebih spesifik. Nah, itu. Ya kan gini, kalau tadi membaca, mendengar atau mendengar langsung dari kepala BKPSDM, untuk ASN sudah dibuatkan edaran, edaran yang mengacu pada SK bersama SK Menteri ya,
Nah, sekarang saya belum melihat ini yang relevan dengan desa berarti DPMD ya. Yang relevan belum ada gitu kan edaran kepala desa seperti ini. Karena jelas kalau ASN itu pejabat pembina kepegawaiannya kan bupati ya kan. Nah, memang harusnya juga harus ada itu kan. Menurut Kang Dede gimana itu? Perlu nggak ada itu edaran seperti itu? Sangat perlu. Karena untuk dasar. Ini salah satu pihak yang seharusnya bisa memberikan pegangan buat kita sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Iya, karena kan gini, dilarang deh, kan gitu ya. Nah, ini suka ada istilah dilarang juga tidak, gitu. Jadi kalau untuk ASN sudah ada, tapi untuk khusus kepala desa dan perangkat atau penyelenggara pemerintahan di desa belum ada edaran seperti ini. Nah, ini juga mungkin perlu menjadi masukan buat Kang Dede gitu ke pemerintah. Betul. Tadi acuan sebagai mana ASN punya dasar, kita pun penyelenggara pemerintahan desa harusnya punya hal seperti itu. Karena dimungkinkan kalau kepala desa itu kan sulit dikendalikan pada saatnya ini kan, dengan alasan apapun, dengan cara apapun, oke lah kita simpan kan, kan gitu ya, simpan masalah itu, nanti kita korek di season berikutnya. Nah, ini nih yang perlu saya dengarkan, ini yang selalu bilang darajil dan darlap ini gimana nih ini sebelum kita lanjut ke obrolan kita ya. Jadi mungkin di season selanjutnya kita jeda dulu karena ini dibagi dua ininya. Udah 20 menit ya? Ya. Siap. Jadi setelah ini kita berlanjut ke part 2. Oke. Dan acara ini disponsori oleh Korma. Boleh. Siap. Nanti kita berlanjut. Aduh, langsung aja.